Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta Zoom, dan juga para pemirsa. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ya, dalam mazhab Syafi'i ya, dan kita masuk pada bahasan berikutnya tentang macam-macam najasah, yaitu macam-macam najis ya. Pembahasan kita cukup panjang pada malam hari ini. Saya berharap kesabaran para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam najas. Atau najis. Kita bisa bagi menjadi 4 model. Yang pertama adalah najis al-mughalladhah, an-najasah al-mughalladhah, najis berat. Kemudian nanti ada ya, yang kedua adalah an-najasah al-mukhaffafah, yaitu najis ringan. Di tengah-tengahnya ada najis al-mutawassithah atau an-najasah al-mutawassithah, najis sedang. Yang terakhir ada namanya an-najasah atau an-najasat al-ma'fu anha, najis-najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Ini pembagian ini untuk sekaligus kita membahas tentang cara pembersihan ya. Jadi ada 4, saya ulangi, ada najis yang berat ya, ada najis yang sedang, ada najis yang ringan, dan ada najis yang dimaafkan. Adapun najis yang al-mughalladhah, najis yang berat, maka yang pertama adalah anjing ya, al-kalb, anjing. Anjing kenapa? Karena datang dalil cara membersihkannya berat ya. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaksilahu sab'an ulahunna bit-turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucinya bejana kalian jika wuluk. Kalau wuluk itu maksudnya anjing masukkan lidahnya, kemudian dia gerak-gerakkan, dia minum. Ya bukan jilat, tapi dia masukkan lidahnya kemudian digerak. Artinya jika dijilat lah gampangannya. Dijilat anjing, maka dicuci 7 kali. Pertamanya dengan pasir, hanya dengan tanah. Ada beberapa riwayat, ada yang disebut ulahunna, yang pertama dengan tanah, dalam riwayat ihdahunna, salah satunya dengan tanah ya.
Ada riwayat afiruhunna thaminata biturab, yang ke-8 dikasih tanah. Intinya 7 kali tambah tanah. Makanya disebut dengan najis berat. Kenapa najis berat? Karena cucinya 7 kali plus tanah. Ya. Disebut berat. Najis berat karena pensuciannya berat. Harusnya dengan air saja sudah cukup, tapi ini harus tambah sampai 7 kali, bahkan tambah tanah. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga berat adalah al-khinzir, yaitu babi. Babi tidak ada dalil khusus, tapi dikiaskan dengan anjing. Dikiaskan dengan anjing. Kias aulawi tentunya, ya. Kias aulawi. Maksudnya apa? Babi lebih parah daripada anjing. Lebih parah daripada anjing. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an khusus tentang babi, "Qula ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis aw fiskan uhilla li ghairillahi bih." Kata Allah, sungguhnya daging babi itu adalah najis. Jadi dia pendalilannya adalah dikiaskan dengan anjing, tapi dengan kias aulawi, lebih utama. Babi najisnya daripada anjing. Kalau anjing dicuci 7 kali, babi juga 7 kali. Kemudian juga dikiaskan dengan Ya. Demikian juga atau lebih jika liur anjing dicuci 3 kali, yaitu 7 kali dengan tanah, apalagi kencing dan kotorannya. Kencing dan kotorannya. Sama, ini kias aulawi juga. Ini juga disebut dengan kias aulawi. Artinya lebih utama. Wong mulut saja yang bersih saja, dicuci 7 kali, apalagi dengan kotoran dan kencingnya. Jadi najis mughalladzah cuma 2, anjing dan babi. Baik, selesai. Kita tinggalkan dulu najis al-mutawassithah. Kita loncat ke najis al-mukhaffafah, najasah al-mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa disebut ringan? Karena bersihnya mudah. Najasah al-mukhaffafah cuma satu, yaitu kencing anak laki-laki, baul sobi laki-laki, dengan syarat 2, dengan syarat pertama belum di bawah umur 2 tahun, belum mencapai usia 2 tahun hijriyah, ya, 2 tahun hijriyah. Lebih sehari aja nggak boleh. Yang kedua, tidak makan kecuali susu. Ya. Kecuali susu. Sebenarnya dalam hadis Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am. Ya. Dia mengatakan dia datang kepada Nabi SAW membawa putranya yang masih kecil, saghir, lam ya'kulit ta'am, ila Rasulullah SAW. Dia bawa kepada Nabi SAW untuk mencari keberkahan. Fabala ala thawbihi. Maka anaknya yang masih kecil tadi, ya, yang belum makan, tahu-tahu kencing kepada baju Nabi SAW. Fada'a, ya, bima'in fanadahahu wa lam yaksilhu. Maka Nabi fada'a, Nabi minta didatangkan air, kemudian Nabi percikan air. Ya, dan Nabi tidak mencucinya. Maka inilah disebut dengan najasah al-mukhaffafah, najis ringan. Kenapa disebut ringan? Ya. Disebut ringan karena cara mensucikannya mudah, hanya dipercik
Percik dan tidak dicuci. Tidak dicuci. Apa itu dicuci? Dicuci maksudnya ada sayalan, tidak dialirkan air. Dicuci maksudnya yaitu tidak harus dialirkan air. Tentunya dengan syarat bahwasanya percikannya tersebut merata ya. Misalnya dia kencing ukuran misalnya segini. Maka dipercikan sudah cukup. Dipercikan ya. Itu sudah menghilangkan najis karena ini mimbabi takhfif, keringanan. Tapi syaratnya dua, perhatikan. Itu bayi belum sampai umur 2 tahun. Kalau lebih sehari sudah enggak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang diminum hanya susu. Tidak makan makanan, dia hanya kenyang dengan susu. Tapi kalau dia makan pisang, makan ini itu ada khilaf. Tapi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, pokoknya tidak boleh kecuali hanya susu. Ya, kecuali susu. Tapi bagaimana kalau dia minum susu sapi? Wallahu alam, kalau minum sapi masih diikutkan ya. Tapi kalau susu buatan zaman sekarang, susu kaleng yang kalau dia murni dari susu sapi yang dirubah, sama memang ada khilaf juga ya tentang masalah ini. Tapi zahirnya kalau susu kaleng tersebut sudah ditambahin ini, tambahin vitamin, tambahin macam-macam ya, maka sudah tidak dikatakan susu murni lagi. Artinya dia kenyang dengan selain susu. Dia kenyang dengan selain susu. Perhatikan ini hanya berlaku pada anak laki-laki. Kencing anak laki-laki, kalau anak perempuan tidak ya. Inilah namanya an-najasah al-mukhaffafah. Nah, di antara keduanya yang najasah al-mughalladhah, najis yang berat dengan najis yang mukhaffafah ada namanya najis yang sedang. Najis yang sedang, yang ini cara membersihkannya adalah sedang karena cara membersihkannya juga sedang, yaitu yang penting bersih, yaitu yang penting dengan air yang penting bersih, ya. Dengan air yang penting bersih, meski hanya sekali, bersih meski hanya sekali cuci, tidak harus 7 kali seperti najis berat, cuma pakai air, yang penting bersih meskipun hanya sekali dan tidak harus pakai tanah. Makanya disebut dengan an-najasah al-mutawassithah, yaitu najis yang tengah. Tapi najisnya apa saja ya? Najisnya apa saja? Kita sebutkan najis-najis tersebut. Ini mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama adalah berdasarkan di Fiqhul Manhaji, dia sebutan pertama adalah al-khamr. Adalah al-khamr. Al-khamr. Yaitu apa? As-sawail al-muskirah. Ya. As-sawail al-muskirah. Yaitu cairan yang memabukkan. Yang membuat teler, yang memabukkan. Ini menurut mazhab Syafi'i, bahkan ini 4 mazhab. Ya. Khamar ini menurut 4 mazhab adalah najis. Menurut 4 mazhab adalah najis. Adapun dalilnya, dalil akan najisnya khamar, mereka berdalil ya. Dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dari Al-Quran misalnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, dan seterusnya. Kata Allah, sungguhnya khamar, perjudian dan berhala-berhala dan alat untuk mengundi nasib, rijis. Rijis itu maksudnya adalah najis. Itu semua adalah najis, maka khamar adalah najis. Kemudian ayat yang lain mereka berdalil wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dalam Al-Insan. Tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan mereka penghuni surga minuman yang suci. Di surga dikasih minuman yang tahur, suci dan mensucikan. Di surga mereka diberi minum
yang suci. Maksudnya ini khamar. Penghuni surga minum khamar. Nah, ternyata khamar di akhirat suci, berarti khamar di dunia najis. Khamar di akhirat suci, berarti khamar di dunia najis. Khamar di akhirat suci, khamar di dunia najis ya. Kemudian juga dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani ya, ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami bertetangga dengan ahlul kitab, terkadang kami menggunakan aniyah mereka, bejana mereka, dan mereka di situ mereka makan babi dan mereka minum khamar. Rasulullah mengatakan, cari bejana yang lain. Kalau kalian tidak dapat, maka cucilah bejana tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya khamar adalah najis. Ini adalah pendapat jumhur ulama, 4 mazhab, pendapat 4 mazhab, dan di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Tetapi ada sebagian salaf yang menyelisihi pendapat ini, yang mereka mengatakan bahwasanya itulah pendapat Daud Az-Zahiri, Rabi'atul Ra'i, Laits bin Sa'ad Al-Muzani. Jadi pendapat ini pendapat kedua, pendapat pertama, dan ini yang berlaku di mazhab Syafi'i. Cuma memang pendapat ini akhirnya menimbulkan misalnya bagaimana hukum alkohol ya. Yang di situ ada alkoholnya, karena khamar itu ada alkohol, apakah najis atau tidak. Jadi perbincangan. Tapi kita bahas dulu secara madhab ya. Madhab bahwasanya khamar semuanya yang cairan memabukkan maka itu adalah najis. Apakah khamar dari dari anggur, dari gandum, dari manapun, selama itu cairan maka dia najis. Adapun kalau ada yang memabukkan tapi dia tidak cair, misalnya obat yang diminum bikin mabuk, maka ini tidak najis, karena yang najis adalah yang cairan. Pendapat ini zaman sekarang agak muskilah, misalnya masalah alkohol, misalnya juga parfum ada alkoholnya, itu najis atau tidak? Karena kalau diminum parfum itu bikin orang mabuk, karena ada mengandung alkohol misalnya 40%, 30% ya. Kalau diminum bisa mabuk, semprotkan di baju bagaimana misalnya. Tapi inilah pendapat mazhab Syafi'iyah dan jumhur ulama. Taib. Berikutnya yang merupakan najis mutawassithah adalah yang kedua adalah kencing. Ya. Kencing manusia dan juga baulul adami wa rawthuhu aw ghaituhu ya wa baulu al hayawanat wa rawthuhu, yaitu kencing ya, kencing manusia dan kotorannya. Demikian juga kencing dan kotoran hewan ya. Umum, baik termasuk hewan yang bisa dimakan. Termasuk hewan yang halal dimakan. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bahwasanya semua kencing, semua kotoran adalah najis. Apa dalil mereka? Ya, dalil mereka di antaranya dalil pertama keumuman lafal dari hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ya. Pertama adalah hadis Al-A'rabi, hadis Anas bin Malik. Yang dia datang, yang kencing di masjid. Yang kencing di masjid. Kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik, Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas. Orang-orang pun teriak, berhenti. Nabi SAW mengatakan, biarin dia. Setelah dia selesai kencing, Rasulullah memerintahkan untuk mendatangkan zanubin min ma, satu ember air, fa uhriqu alaih, kemudian ditumpahkan. Menunjukkan kencing manusia hukumnya najis. Kemudian hadis
Yang masyhur hadis Ibnu Abbas ya, hadis Ibnu Abbas, hadis azab kubur, hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain." Nabi melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua penghuni kuburan sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Dalam riwayat fakana la yastanzihu an baulihi. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya diazab kubur karena tidak bersih dari kencingnya. Ya. La yastabri'u min baulihi, la yastanzihu min baulihi, ya. La yastatiru min bauli. Ada tiga riwayat. Intinya Nabi mengatakan minal baul ya, dalam riwayat minal baul. Dia tidak bersih dari kencing. Dia tidak bersih dari kencing. Dari kencing. Mereka mengatakan sini alif lam di sini memberikan faedah umum. Sehingga najis adalah kencing mencakup seluruh kencing. Ini sisi pertama, faedah umum. Yang sisi kedua, jika kencing manusia saja najis, ini kias aula. Apalagi hewan. Ini pendalilan mereka ya. Allah mengatakan tentang manusia, walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min dalam surat Al-Isra. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Allah saja sudah muliakan anak Adam, ternyata kencingnya najis. Nah, kalau manusia kencingnya najis, apalagi kencing hewan. Ya, tentu ini juga masalah khilaf. Masalah ini terutama tentang kencing hewan yang halal dimakan. Ya. Saya ingin membahas dulu tentang mazhab Syafi'i. Yang penting kita paham sisi pendalilannya. Nanti mungkin kita munakashah terakhir ya. Mungkin kita diskusi. Tapi ini kita harus paham bahwasanya mereka juga punya dalil. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya orang bermazhab itu enggak ada dalil. Masing-masing punya dalil. Terserah kita setuju atau tidak urusan belakangan. Yang penting kita paham mazhab ini, dalilnya ini. Mereka berdalil dengan dalil ini. Intinya mereka berdalil bahwasanya kalau kencing manusia saja najis, apalagi kencing yang lainnya. Kemudian mereka berdalil dengan keumuman alif lam di sini memberikan faedah keumuman alif lam ya, sehingga mencakup kencing manusia dan seluruh kencing, baik hewan yang bisa dimakan maupun hewan yang tidak bisa dimakan. Oleh karenanya menurut mereka kencing kambing najis, kencing onta najis ya. Kencing ayam najis ya. Kencing ikan najis kalau ikan punya kencing ya. Semuanya, pokoknya yang bisa semua hewan kencingnya najis. Demikian juga semua kotoran hewan adalah najis. Taib, kemudian diikutkan dengan kencing. Yulhaq bil baul. Disamakan, diikutkan hukumnya. Diikutkan hukumnya dengan kencing. Apa saja? Di antaranya adalah al-madhi, al-wadi, ya. Al-qai, ya, dengan kencing dan apa namanya? Kencing dan kotoran. Ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah al-madhi. Madhi yaitu kotoran, bukan kotoran, itu cairan yang keluar ketika seorang bersyahwat, tapi tidak terjadi ejakulasi. Ketika seorang sedang bersyahwat, sedang bercumbu, keluarlah cairan agak kental, tapi tidak sampai pada derajat ejakulasi. Muqaddimah mani, muqaddimah air mani. Maka ini hukumnya najis. Kemudian juga di antaranya al-wadi. Al-wadi itu air yang keluar, ya agak kental, yang keluar sebelum atau setelah kencing, sebelum atau setelah kencing. Ada yang mengatakan karena perubahan cuaca, ada yang mengatakan karena angkat barang berat. Intinya ini juga al-wadi, ya, hukumnya sama dengan air kencing. Kemudian contohnya adalah qai, muntah. Muntah ini diikutkan dengan diikutkan dengan di lambung, karena kalau kotoran di lambung keluar menjadi ghaid, menjadi kotoran. Entah dia keluar lewat bawah, entah dia keluar atas, maka itu najis. Kalau seorang muntah, maka menurut mazhab Syafi'i muntah itu adalah najis karena dia keluar dari
dari lambung. Lain halnya dengan yang keluar dari dada, ya. Misalnya ada di sini keluar dahak, itu enggak najis karena bukan dari lambung. Karena kalau makanan sudah sampai ke lambung akan diproses kemudian menjadi kotoran. Nah, kalau keluar lewat bawah lewat kencing atau lewat kotoran maka najis, maka demikian juga muntah. Tapi ini juga masalah khilafiyah tentunya. Saya ingin menjelaskan tentang mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Inilah mereka hukumnya najis. Baik, kalau air liur gimana? Air di luar sini. Air liur kalau cuma keluar dari sini tentu tidak najis. Tapi kalau air liur ternyata baunya berasal dari lambung, maka mereka bilang najis. Karena semua yang keluar dari lambung najis, dihukumi najis karena sumber pembuatan kotoran berasal dari lambung. Kencing, kotoran semua dari lambung. Beda kalau air keluar dari sini ya tidak jadi masalah. Tapi kalau keluar ternyata dari lambung, oleh proses kemudian keluar, maka hukumnya najis ya. Taib, lain halnya dengan mani. Menurut mazhab Syafi'i, mani tidak najis. Ini semua adalah fadalat. Ini semua tiga perkara adalah al-fadalat. Fadalat itu kotoran. Adapun mani tidak, mani saripati. Adapun air mani maka suci. Dalilnya dalam ayat walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Bagaimana kami ciptakan anak Adam dari sesuatu yang najis? Air mani sumber penciptaan anak Adam. Berarti anak Adam suci, air maninya juga asal penciptaan juga suci. Jadi air mani tidak najis. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah kuntu afruku mani Rasulullah SAW farkan. Aku pernah menggaruk mani Nabi. Jadi Nabi SAW pernah pakai bajunya bekas berhubungan, ternyata masih ada air mani. Bukatul mani masih ada mani, kemudian Nabi Aisyah hanya menggaruk, membersihkan mani tersebut, masih nempel. Ya, kalau seandainya itu najis harusnya dicuci. Ketika Aisyah cuma menggaruk begini, maka itu menunjukkan air mani tidak najis. Ya. Taib. Dan dia adalah saripati, dia bukan kotoran. Maka suci karena saripati. Bukan kotoran. Taib. Bagaimana dengan rutubatul mar'ah? Bagaimana dengan air yang keluar dari kemaluan wanita ya. Wallahu alam bisawab, kalau bukan hukumnya makanya dia tidak bukan air kencing, bukan darah, maka dia cuma cairan dari kemaluan, maka hukumnya suci. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan dalilnya air mani. Kenapa? Karena seandainya cairan yang ada pada wanita itu najis, tentu akan bercampur cairan Aisyah radhiyallahu taala anha, tentu akan bercampur dengan cairan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mani Nabi. Ya, kalau mani Nabi tidak tercampur dengan najis, tentu dia akan jadi najis. Ketika namanya berhubungan laki-laki dan perempuan, maka tercampur antara maninya dengan air laki-laki dan air perempuan. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ternyata tidak mencuci, hanya menggaruk, padahal dalam mani tersebut tentu ada cairan wanita juga, maka menunjukkan bahwasanya cairan wanita tidak najis. Wallahu alam bisawab. Ya, dan ini lebih mudah ya. Lebih mudah, beda dengan kalau darah atau yang lainnya. Taib. Ini berkaitan dengan air kencing. Baik, yang berikutnya. Najis al-mutawassithah. Di antaranya adalah setelah khamar al-maitah ya, al-maitah. Al-maitah maksudnya bangkai. Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah kullu haywan dzubiha ala ghairi dzakatin syar'iyyah. Semua hewan yang disembelih tidak syar'i. Semua hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Contohnya bagaimana? Contohnya tidak disembelih, ditombak misalnya. Ini tidak syar'i. Dia matinya tidak syar'i. Matinya tidak syar'i ya. Contohnya dia jatuh dari gunung kemudian mati. Darahnya tidak disembelih, tidak mengalir. Kecuali kalau kita masih dapat dia masih hidup setengah mati, kita sembelih, sah. Kambing tahu jatuh, kambing tahu masuk dalam sumur, mati. Masuk dalam kolam, tidak bisa berenang, mati. Ini namanya mati tidak disembelih. Atau yang menyembelih misalnya tidak mengucapkan bismillah. Dia langsung sembelih, tidak bilang bismillah sengaja. Atau dia menyembelih atas nama selain Allah. Wa ma uhilla bi ghairillahi bih. Dia sebutkan demi berhala ini, demi dewa ini dia sembelih. Maka itu semua bangkai. Yang tidak syar'i pokoknya semua bangkai. Atau misalnya yang menyembelih adalah ghairu kitabi. Bukan ahlul kitab. Yang menyembelih ternyata penyembah berhala. Agama-agama penyembah berhala. Maka semuanya adalah bangkai dan dia hukumnya najis. Ya.
tadi ayat yang kita sebut dalam surat Al-An'am, apa namanya, illa ayyakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis. Kecuali bangkai juga najis. Demikian juga hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian adalah bangkai. Ini ijma ulama bahwasanya bangkai adalah najis ya. Kemudian ada yang dikecualikan. Dikecualikan. Ada bangkai-bangkai yang tidak najis, seperti bangkai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat apa namanya lakum damani al-maitatani wa damani. Amal maitatani fasamak wal jarat, yaitu bangkai al-jarat, belalang. Halal belalang boleh dimakan, bangkainya pun enggak jadi masalah. Kemudian bangkai ikan. Ingat ya, ikan yang dimaksud adalah ikan yang tidak bisa hidup kecuali cuma di air. Artinya kalau dia keluar di daratan sebentar dia mati, dia enggak kuat. Itu disebut dengan ikan. Semua dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Tentang laut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya suci dan mensucikan, bangkainya adalah halal. Maksudnya semua hewan yang tidak bisa hidup kecuali dalam laut atau dalam sungai. Kalau dia keluar dia mati. Jadi keluar lama-lama dia mati. Adapun dia keluar lama-lama tidak jadi masalah. Jalan-jalan ke laut, jalan-jalan ke darat, ini bukan namanya bukan ikan. Adapun semua yang tidak bisa hidup kecuali dalam laut, apapun bentuknya, mau ular naga kek, mau bentuk apa kek, mau sangar kek, mau apa, selama dia tidak bisa hidup kecuali dalam air, maka bangkainya adalah halal. Ya. Bangkainya adalah halal. Bangkai ikan. Ya. Maka tidak termasuk dalam pembicaraan kita buaya enggak, kura-kura enggak, ya. Kodok enggak, ya ini keluar dari ikan yang maksudnya yang tidak bisa hidup kecuali cuma di air. Ini kita bicara tentang mazhab ya. Taib. Kemudian di antara termasuk bangkai ikan. Adalah bagian hewan yang terpotong sementara dia masih hidup. Bagian tubuh hewan yang terpotong padahal dia masih hidup. Datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa mayyitah." Ma quti'a apa yang terpotong dari hewan, misalnya ada rusa, kemudian seorang melemparkan parang kemudian kena jarinya lepas nih atau kakinya lepas. Kakinya ini jadi bangkai. Kenapa dia dipotong ketika dia masih hidup? Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa mayyitah. Apapun yang terputus dari tubuh seekor hewan yang asalnya dia halal dimakan, tetapi ketika dia masih terpotong, maka itu dihukum menjadi bangkai. Ya. Sehingga menjadi najis. Beda kalau rusa tersebut sudah kita sembelih. Kalau sembelih kita potong-potong enggak ada masalah. Ini dia masih hidup. Kemudian kita potong kakinya, potong tangannya. Ini tidak boleh dimakan karena hukumnya adalah bangkai. Hukumnya adalah bangkai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikecualikan kecuali apa yang terpotong rambut ya. Rambut hewan, kemudian atau bulunya, kemudian diantaranya susunya, yaitu susu dari hewan yang halal dimakan. Ini kan terlepas dari dia sementara dia masih hidup. Rambut dan bulu, mereka mengatakan karena ayat menunjukkan akan hal tersebut. Ya, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatan wa mata'an ila hin. Kata Allah di antara kenikmatan dalam surat An-Nahl, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, wa min aswafiha. Suf maksudnya dari bulunya domba ya, namanya aswaf. Kemudian wa min aubariha, aubariha maksudnya dari bulunya onta, bisa dibuat macam-macam. Kemudian ash'ariha dari bulunya kambing ya, kambing Jawa. Ini semua bisa dimanfaatkan asatan sebagai alat-alat yang kalian bikin atau mungkin tempat duduk, tempat apa, ini semuanya halal meskipun dia dipotong dari hewan yang hidup, maka hukumnya tidak jadi masalah.
Lagi pula ini penilaian yang lain, lagi pula bahwasanya benda-benda tersebut tidak ada kehidupannya. Ya, rambut kalau kita potong tidak ada rasa sakit, tidak ada sel, maksudnya sel yang menimbulkan rasa sakit pada rambut kalau kita potong. Kemudian bulu domba kita potong tidak berarti kita menyiksanya, karena dia tidak merasa apa-apa. Ya, sehingga kalau terpotong tidak jadi masalah. Demikian juga susunya. Ya, susu hewan yang bisa dimakan boleh kita ambil, kita pisahkan dari tubuhnya dan kita minum. Susu sapi, susu unta, susu kambing. Beda dengan susu hewan yang haram dimakan, seperti susu keledai. Keledai negeri tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Atau susu anjing mungkin kalau ada yang susu misalnya babi, ya susu himar ini tidak boleh karena susu hewan yang haram hukumnya sama seperti dagingnya. Kata mereka dagingnya najis maka susunya juga najis ya. Baik. Ada mungkin saya perlu tambahkan, tapi nanti terakhir deh. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Kemudian yang terakhir yang keempat, perkara najis yang mutawassitahnya juga penting adalah 1, 2, 3, 4 adalah darah adam sa'id. Darah ya, kata Allah audama masfuhan, atau darah yang mengalir ya. Ini juga diharamkan dan hukumnya adalah najis ya. Dan ini kesepakatan para ulama. Darah bisa kita bagi ya. Perhatikan. Darah pertama, darah hewan najis. Ya. Seperti babi, anjing. Maka ini jelas najis. Ya. Kemudian darah ini najis ya. Seluruhnya najis, mau ngalir enggak mengalir, semuanya najis ya. Seluruhnya najis. Meski sedikit najis. Karena anjing keseluruhan najis, babi keseluruhan najis. Kemudian darah hewan yang bangkainya yang halal tapi bangkainya haram. Yang halal tapi bangkainya haram ya. Ini seperti macam-macam, seperti ayam ya, ayam, sapi dan lain-lain ya. Ini kan bangkai ayam haram, bangkai sapi haram, ya, bangkai kambing juga haram. Maka darahnya adalah najis, darah yang mengalir najis. Mengalir najis. Adalah najis. Adapun yang tersisa di daging itu dimaafkan ya. Yang tersisa di daging tersisa sedikit. Tapi nanti kita bahas di sini mungkin, tapi tidak kita sini. Sedikit di daging dimaafkan karena dia tidak mengalir. Type yang ketiga adalah darah hewan yang bangkainya halal. Bangkainya halal seperti apa? Seperti ikan. Ikan terus apa? Enggak tahu kalau belalang ada darahnya mungkin enggak ada. Contohnya adalah ikan. Nah, ini darahnya menurut mazhab Syafi'i khilaf di antara para ulama Syafi'iyah tentang darah ikan. Ada wajihan. Ini khilaf di antara kalangan ulama Syafi'iyah. Syirazi menyebutkan bahwasanya ada dua wajah. Wajah pertama darah ikan suci, dan al-asah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i darah ikan juga najis. Ya, suci, najis. Yang muktamad yang mana yang ini? Ini yang muktamad. Jadi saya bilang dalam mazhab Syafi'i juga terkadang ada khilaf. Jadi contohnya seperti khamar. Ya. Khamar ternyata Syirazi Al-Muzani mengatakan suci, ya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan najis. Taib, inilah kira-kira mazhab Syafi'i. Kemudian yang jadi masalah darah manusia, ya, darah manusia. Darah manusia. Darah manusia kita bisa mungkin
bagi 3 ya, atau kita bagi 2 ya. Yang pertama, darah haid dan nifas. Ini jelas najis. Kemudian darah yang sedikit. Dari tubuh. Ini dimaafkan. Tentunya para ulama khilaf tentang ukuran sedikitnya seberapa. Ya, ada yang mengatakan seukuran dirham, bukan beratnya tapi luasnya sekeping dirham, kira-kira segini. Ada yang mengatakan seluas telapak tangan. Ya, intinya ada khilaf tetapi dimaafkan. Yang jadi masalah yang ini adalah darah dari tubuh yang banyak. Ini darah yang tubuh yang banyak ini, seperti darah luka di sini, ya, kemudian darah di sini, darah di mana saja, sebanyak ini, lebih dari 1 ukuran dirham, maka 4 mazhab mengatakan najis. Ini adalah najis. Ini ikhwan, sekilas tentang memang jadi masalah ya, kita bicara secara logika. Ketika darah kita ambil mazhab Syafi'i bahwasanya dia najis, ini agak repot. Kita repot dalam hal misalnya bagaimana transfusi darah. Berarti kita harus transfusi najis dari najis ke najis yang lain, atau pencucian darah keluar kemudian masuk lagi, atau bank darah, simpan darah najis disimpan. Banyak hal intinya kalau kita mengatakan darah itu najis, tapi inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama berpendapat kita selesaikan dulu baru kita munaqasyah habis ini ya. Agar saya selesaikan mazhab Syafi'iyah dulu. Yang terakhir, najis-najis yang dimaafkan. Maksudnya najis yang dimaafkan ini dia najis tapi dimaafkan. Meskipun hukumnya najis tapi dimaafkan. Seperti najis yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan oleh pandangan. Oleh pandangan normal. Ya, seperti apa? Seperti mungkin ada orang kencing, percikannya nggak kelihatan, mata nggak bisa ngelihat. Tapi kalau kelihatan, itu najis. Tapi kalau nggak kelihatan, mungkin sangat sedikit tidak kelihatan. Ya kalau pakai kaca pembesar ya kelihatan ya. Apalagi pakai mikroskop. Tetapi secara sederhana lihat nggak kelihatan. Nah ini dimaafkan. Ya. Contoh sederhana seperti apa? Seperti lalat. Lalat kan dia pasti nempel di najis, kemudian nempel di badan kita, nempel baju kita. Ya kena najis lah atau dia. Tapi dimaafkan. Kita nggak pernah lihat. Kotoran di bawah lalat, nggak kelihatan secara. Kalau pakai mikroskop kan kelihatan ada najis, tapi itu dimaafkan. Meskipun najis tapi dimaafkan karena saking sedikitnya. Kemudian tadi darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Saya ingin menyampaikan ini agar ingin menjelaskan bahwasanya meskipun ada perbedaan pendapat, tapi nanti kalau kita bandingkan, kita comparekan ternyata khilafnya tidak banyak ya. Contohnya seperti darah luka yang banyak. Darah luka yang banyak keluar terus selama masih di badannya, ya. Selama di badannya. Yaitu tidak, kalau sudah jatuh ke tanah semua itu jadi najis. Ya. Ini kemudian juga misalnya mereka bilang tadi darah yang masih ada, darah hewan yang masih ada di daging. Kemudian juga misalnya darah yang kena baju tukang jagal misalnya. Ini ya, itu kan darah apa? Darah hewan yang tapi dimaafkan oleh mereka. Misalnya juga bangkai ya. Bangkai hewan yang tidak punya aliran darah. Ya, ini juga mereka mengatakan sebenarnya bangkai ini najis. Ini ada perbedaan antara Fiqhul Manhaji dengan kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad karya Muhammad Az-Zuhaili ada 6 jilid. Adapun Al-Fiqhul Manhaji cuma 3 jilid. Dalam Fiqhul Manhaji, dan ini saya cek tadi lebih tepat pendapat penulis Fiqhul Manhaji bahwasanya sebenarnya bangkai seperti lalat, ya, lalat yang tidak ada darahnya, kalau kita lepaskan nggak ada darahnya, seperti lalat, mungkin kecoak, mungkin yang semisalnya itu
adalah najis, tetapi najisnya dimaafkan. Najisnya dimaafkan. Sampai di sebagian dalam buku Syafi'i mengatakan seandainya lalatnya banyak sehingga merubah sesuatu maka jadi najis. Kenapa dimaafkan? Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmizhu." Kata Nabi, jika kalian sedang minum tahu-tahu ada lalat nempel, maka tenggelamkan lalat tersebut. Tsumma liyanzi'hu, kemudian cabut lalat tersebut. Kenapa disuruh tenggelamkan? Fa inna fi ihda janahaihi shifaan wa fi al-ukhra da'an, karena di salah satu kakinya ada obat, salah satu kakinya adalah penyakit. Ketika taruhlah kita minum kopi lagi panas, kemudian ada lalat nempel, kita tenggelamin. Lalatnya tewas enggak? Tewas. Ketika dia tewas jadi bangkai. Padahal aturan dari mazhab Syafi'i kalau air kurang dari 2 kula, apalagi cuma 1 gelas, kena bangkai otomatis najis. Tetapi Nabi tidak menyatakan najis, bahkan Nabi suruh celupkan dan kemungkinan bisa mati. Dan Nabi suruh keluarkan, Nabi suruh minum, nggak ada masalah. Mau minum silakan, enggak, tapi tidak jadi masalah untuk diminum air tersebut. Ini menunjukkan lalat yang tidak punya aliran darah, maka bangkai, tetapi najisnya dimaafkan. Bukan dimasukkan, kalau Syekh Muhammad Az-Zuhaili dia masukkan ke dalam bangkai yang dikecualikan. Bangkai belalang, bangkai ikan, sama bangkai yang tidak ada aliran darahnya. Seakan-akan itu tidak, bangkai belalang tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena belalang halal dimakan. Bangkainya halal dimakan, ya, tidak jadi masalah, maka tidak najis. Maka karena dia boleh dimakan, maka tidak najis. Kemudian ikan juga sama, bangkainya tidak najis. Tapi kalau lalat hukumnya beda. Maka yang benar adalah penulis Fiqhul Manhaji, dia memasukkan bangkai semacam lalat dan yang lainnya pada najis yang dimaafkan. Bukan kalau ini dalam kitab Al-Mu'tamad dijadikan tidak najis, disamakan dengan belalang dan ikan. Yang benar najis tapi dimaafkan. Baik, ini berkaitan dengan fikih mazhab Syafi'i. Setelah ini kita diskusi sedikit, tolong di foto kemudian baru kita diskusi. Baik. Ada beberapa hal yang kita sebagai tambahan wawasan, kita sudah mengerti mazhab Syafi'i. Sekarang ada hal yang mungkin sebagian saya tidak sebutkan semuanya, yang perselisihannya kuat. Contohnya ikhwan, masalah khamr, najis atau tidak. Saya katakan bahwasanya 4 mazhab mengatakan najis, tapi sebagian ulama tidak mengatakan najis, seperti Daud Az-Zahiri, kemudian bahkan Rabi'atul Ra'i, kemudian antaranya Al-Muzani. Al-Muzani murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendalilan mereka jelas, tapi dikritiki ya. Perhatikan seperti ayat ini, sungguhnya khamar, perjudian, ansab, patung-patung, berhala-berhala adalah najis. Kata ulama yang mengatakan tidak najis, kata mereka, yang dimaksud dengan najis ini adalah najis maknawi, bukan najis hissi, bukan najis bendanya. Kenapa? Karena Allah menggandengkan judi, bir dengan judi dengan patung. Kita tahu patung tidak najis. Kita tahu judi, kartu gaple atau kartu remi tidak najis. Yang najis adalah permainannya. Maka khamar juga tidak najis, tapi minum khamarnya yang najis. Sama al-azlam, berhala juga tidak najis, tapi nyembah berhala itu yang najis secara akidah. Azlam ya cuma dari anak panah kemudian dijadikan alat pengudi nasib, itu najis. Jadi yang benar ayat ini wallahu alam lebih condong pada najis maknawi bukan najis hissi. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya khamar tidak najis. Dia haram diminum tapi tidak najis. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ketika mengharamkan khamar, Rasulullah SAW menyuruh untuk ditumpahkan. Sehingga khamar ditumpahkan di jalan-jalan. Kalau seandainya itu najis, tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh najis dibuang di jalan-jalan kota Madinah. Ketika khamar ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah, menunjukkan bahwasanya khamar tidak najis. Maka saya lebih condong, ya, meskipun ini menyelisihi jumhur ulama, tapi saya lebih condong pada pendapat segelintir ulama, di antaranya Al-Muzani yang mengatakan bahwasanya khamar tidak najis. Berikutnya berkaitan dengan kencing hewan yang halal dimakan. Kalau kencing hewan yang tidak dimakan najis, tapi hewan yang halal dimakan. Contohnya kencing kambing, kencing onta, najis atau tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah najis. Dalil mereka dengan ini. Pertama al-baul, al di sini adalah alif lam memberikan faedah keumuman, ya, lil jins. Dia tidak bersihkan diri dari segala jenis kencing. Tapi penelitian kurang kuat. Karena kalau kita masukkan alif lam ini dalam jenis, kita artikan, maka orang tersebut diazab kubur karena tidak bersih dari semua najis. Padahal yang dimaksud adalah najisnya sendiri, dari kencingnya sendiri, bukan dari semua kencing. Ya. Bukan dari semua kencing, tapi kencing sendiri. Makanya dalam sebagian riwayat min baulihi, ada
idhafah min baulihi, dia tidak bersih dari kencingnya. Sehingga lafal al-baul ini ditafsirkan dengan lafal yang lain min baulihi, dan ini tidak bisa memberikan faedah keumuman. Adapun jika kencing manusia najis maka hewan lebih utama, ini kias ya. Tapi bertentangan dengan dalil yang lebih sharih. Contohnya seperti Nabi menyuruh untuk berobat dengan minum air kencing onta. Repot, air kencing onta disuruh untuk minum berobat. Masa najis disuruh minum. Tetapi nanti mazhab Syafi'iyah mengatakan itu darurat, itu pengobatan, tidak jadi masalah. Pengobatan dengan perkara yang haram ya. Jadi mereka punya jalan keluar, solusi ya. Seperti juga yang jadi masalah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dengan naik onta. Namanya naik onta tawaf, bahkan bukan cuma Nabi, Ummu Salamah tawaf di Masjidil Haram pakai onta, naik onta. Namanya onta, kemungkinan dia kencing, kemungkinan dia buang air sangat mungkin, dan sulit mengatakan bahwasanya hewan tersebut sengaja dibawa dalam masjid, sementara kemungkinan dia bisa membuang najis dalam masjid. Sementara Nabi santai aja putar tawaf, Ummu Salamah juga. Kemudian juga Nabi mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Salatlah di kandang kambing. Ya, kandang kambing jelas ada kotoran-kotorannya ya. Ada kotoran-kotorannya, ada kencingnya, tapi Nabi membolehkan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan itu semua dimaafkan. Ya, jadi kalau kita kembalikan, meskipun mereka mengatakan kencing hewan yang bisa dimakan najis, tapi mereka mengatakan boleh berobat dengannya karena begini, kalau kotoran yang sedikit dimaafkan dan macam-macamnya, sehingga khilaf pun semakin sempit. Tapi saya lebih condong bahwasanya air kencing hewan yang bisa dimakan tidak najis, karena tadi dalil-dalil yang saya sebutkan, Nabi suruh berobat dengan air kencing onta, kemudian juga Nabi tawaf dengan onta, Ummu Salamah tawaf dengan onta, Nabi suruh salat di kandang kambing. Bahkan ketika yang bertanya, Rasulullah, apa kita salat fi ma'atinil ibil, kita salat di kandang onta, di kandang kambing? Iya, kata Rasulullah, salat di kandang kambing. Mana kandang kambing pasti ada kotorannya. Bagaimana dengan kandang onta? Rasulullah tidak mengatakan jangan karena najis, tidak. Tapi dia mengatakan syaitan. Bisa jadi kalau lagi salat mungkin dia ganggu, bisa tendang-tendang dan macamnya. Seandainya karena najis, Nabi pasti akan mengatakan jangan karena itu najis. Ya. Tapi ini dalil bahwasanya itu semua tidak najis. Jadi intinya pendapat yang, dan ini pendapat Malikiyah ya, yang mengatakan bahwasanya dan juga dari sebagian Hanabilah bahwasanya kencing hewan yang bisa dimakan tidak najis. Meskipun kotor tapi tidak najis. Baik. Adapun terakhir kita akan bahas tentang darah ya. Darah saya katakan tadi jumhur ulama mengatakan najis, tapi mereka memberikan beberapa pengecualian seperti darah sedikit, darah luka. Oleh karena mereka bahas tentang darah mujahidin, mereka khilaf. Meskipun mereka mengatakan darah adalah najis, tapi darah orang berjihad bagaimana? Ya, intinya ada yang mengatakan itu tidak najis karena pengecualian. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya darah tidak najis. Darah tidak najis karena pertama, audama masfuhan, dan masfuhan berkaitan dengan yang dimakan. Arah yang mengalir yang najis itu yang dimakan. Kemudian maitah. Kenapa hewan bangkai najis? Karena ketika dia mati, darahnya tidak keluar, di antara sebab dia menjadi bangkai karena dia meninggal tidak disembelih dan darahnya menetap dalam tubuhnya sehingga menjadi bangkai. Manusia ketika meninggal tanpa darah dikeluarkan, manusia tidak jadi bangkai. Bangkainya bangkai manusia suci, tidak najis. Bangkai manusia tidak najis, padahal darahnya dalam tubuhnya. Ya. Seandainya darah manusia najis, harusnya bangkai manusia juga najis karena tersimpan najis dalam dirinya. Ya. Kemudian juga di antara dalil menunjukkan darah tidak najis, betapa sering para sahabat atau para salaf mereka berjihad dan mereka sholat dengan penuh darah di tubuh mereka. Tapi tadi kata para ulama Syafi'i itu dikecualikan, itu dimaafkan. Ya. Padahal darah banyak mengalir. Contohnya Abbad bin Bishr ketika dia sholat malam kena panah, kemudian dia cabut, dia sholat lanjutkan, kena panah kedua kali, kena panah tiga kali, tentu darahnya mengalir, tapi dia tidak putuskan sholat. Ulama Syafi'i mengatakan itu darurat. Ya. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya kayaknya darah tidak najis. Kemudian juga misalnya darah syuhada, Rasulullah SAW mengatakan idfunuhum bidimaihim, kuburkan mereka dengan darah-darahnya, jangan dimandiin. Karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, darahnya akan keluar, kata Nabi SAW, al-launu launu dam, warihu rihul misik. Darahnya warna merah, tapi baunya bau minyak kasturi. Tidak mungkin itu najis. Kalau najis mereka dibangkitkan dengan najis, dikuburkan dengan najis. Allah alam bisawab, ini hanya diskusi. Ya. Masalah fikih adalah masalah yang sangat luas. Ya. Masing-masing bisa berdalil, masing-masing bisa milih pendapat yang menurut dia lebih kuat.
Baik, demikian saja kajian kita, insyaallah jamaah Masjid As-Sunnah Bintang rahmatillah subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dalam bab yang lain, insyaallah lebih menarik lagi karena memang kita butuh untuk mengetahui permasalahan fikih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.